Baik, dan inilah ya narasumber kesayangan kita, Anthony Dio Martin. Kita kasih plus ya yang luar biasa ya. The best AQ trainer Indonesia. Anda kalau ketemu sama beliau itu pasti nggak pernah nggak senyum, nggak pernah nggak ketawa gitu ya. Pasti selalu atraktif dan mengajak kita semuanya kalau di dalam ruangan offline itu pasti bergerak. Ada musik, ada gaya dan sebagainya. Bagaimana dengan di offline? Nah, nanti kita akan buktikan. Tapi sekali lagi kita kasih plus yang paling meriah untuk the best AQ trainer Indonesia, Anthony Dio Martin. Selamat siang Pak Anthony. Hai Mbak Ola dan juga semuanya, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya yang terkasih. Wow, luar biasa pada kesempatan siang hari ini Mbak Ola. Tadi saya mengikuti dengan luar biasa Pak Wahyudi yang sharingnya begitu bersemangat. Ya, saya berharap pada saat ketika kita punya usia sesenior Pak Wahyudi juga masih tetap punya jiwa muda yang luar biasa ya, Mbak Ola. Betul, setuju banget Pak Anthony. Betul. So, Mbak Ola, kita mau ngapain nih pada kesempatan siang hari ini? Kita sweet yuk Pak. Yes. Sweet, yang menang nanti yang traktir ya, kira-kira seperti itu. Bapak Ibu, teman-teman rekan-rekan, terutama para apoteker dan teman-teman dari farmasi. Saya perkenalkan dulu ini Mbak Ola itu adalah, saya pertama kali kenal itu memang namanya lebih populer di luar negeri. Terutama di Amerika Latin. Kalau mereka menyanyi itu kan Ola, 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 Ola. Itu memang sangat terkenal. Nah, setiap kali kalau mereka ngangkat telepon, Yel-yel ya. Ola gitu. Ola, oke. Yes, ya. Jadi namanya lebih terkenal di luar negeri daripada di dalam negeri sebenarnya. Di dalam negeri ya. Oke. Baik, Pak Anthony, kita tahu tadi tantangan yang demikian besarnya disampaikan oleh Pak Wahyudi. Nah, kalau itu ini perlu dijawab ya dengan bagaimana pengelolaan emosi yang cermat, yang cerdas di masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Ini sebagai bentuk support kita kepada siapapun yang berkecimpung di dunia farmasi, kesehatan, turunannya, yang pastinya setiap hari bertemu dengan tekanan, bertemu dengan stres. Nah, ini gimana sih supaya memiliki emosional yang agile, yang lincah, yang bisa dikelola dengan cepat, bisa berubah begitu? Apa dengan rajin-rajin makan coklat, minum es krim, atau ada teknik khusus? Tapi itu juga salah satu berpengaruh kepada kondisi serotonin dalam tubuh kita sebenarnya. Ya, jadi itu dia. Positif sebenarnya. Yes. Baik, silakan Pak Anthony. Oke, baik Mbak Ola, dan sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tadi ada Pak Markus, kemudian ada Pak Sodik ya. Salam kenal sayang karena gara-gara pandemi belum bertemu dengan beliau-beliau, dan juga teman-teman yang pada kesempatan siang hari ini bersama dengan kita, dan saya ingin mengucapkan terima kasih untuk waktu Anda yang luar biasa ya. Biasanya yang mengikuti acara ini ada beberapa di antaranya yang saya melihat ini ada beberapa pejabat teras juga. Yang biasa nongkrong-nongkrong di teras. Di teras, oke. Ya, saya melihat ada Mas, ini ada dari Jogja, ini narasumber Smart FM juga, ada Pak JM Agung Nugroho, ada Bu Titi Puspitawati dari Kendari, luar biasa, beberapa teman-teman yang sama mendukung supportnya yang luar biasa. So, saya izinkan Bapak Ibu, terutama untuk teman-teman Bapak Ibu yang belum kenal juga dengan saya, perkenalkan saya Anthony Dio Martin. Saya lebih senang dipanggil Martin, Bapak Ibu. Ya, Martin itu singkatan dari Mari Tingkatkan Income, Martin gitu. Ya, jadi panggilnya lebih gampang. Nah, bicara tentang acara kita, oke, saya mau cerita sedikit nih, ya. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih. Ini sedikit, saya cuma mau cerita buat Bapak Ibu yang sama sekali belum kenal, karena saya melihat di sini ada beberapa wajah yang udah kenal, ada yang mungkin nggak kenal, ya, dan mungkin ada teman-teman dari IAI, teman-teman apoteker yang pada kesempatan siang hari ini bersama dengan kita. Saya adalah narasumber di hari Selasa jam 7 sampai jam 8. Ya, acaranya namanya Smart Emotion. Dan biasa bicara mengenai dari kapasitas saya, latar belakang saya di psikologi, jadi banyak bicara mengenai bagaimana caranya. Kalau tadi ada Dr. Kasim bicara mengenai kontribusi, kalau kita bicara tentang acara ini,
terselenggara kerjasama yang luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih juga karena udah diwanti-wanti acara ini oleh teman-teman kita dari Sonora, teman-teman kita dari Motion yang luar biasa. Uhuy! Dan saya pikir ini ada kerjasama yang indah bersama dengan juga Indonesia, ya, yang ini merupakan sebuah kolaborasi yang indah karena zamannya sekarang ini Bapak Ibu sekalian menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan, kuncinya satu, salah satunya adalah kemampuan kita untuk berkolaborasi. Nggak bisa lagi sendiri-sendiri. Dan menurut saya ini adalah acara yang terselenggara berkat kolaborasi yang sangat indah dari berbagai pihak sehingga kita bisa berkumpul di sini, ya, dan saling menguatkan. Dan yang jelas, kalau kita perhatikan tentang dunia industri, ini adalah datanya. Dan memang kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian ada banyak industri yang zonanya zona merah tuh. Ya, hotel, industri pertambangan, konstruksi yang padat karya banyak. Sampai beberapa waktu lalu saya ditelepon dari Singapura oleh salah satu pemilik usaha di Indonesia. Jadi dalam kondisi pandemi akhirnya memutuskan untuk tinggal bersama dengan anaknya di Singapura dan dia cerita bagaimana karena dia berada di area pertambangan. Wah, dampaknya luar biasa. Dan kalau kita perhatikan kita masih bersyukur. Kita berada di hijau. Industri kita, industri yang kalau kita perhatikan hijaunya hijau tua lagi. Ya, bahkan dikatakan dalam kondisi pandemi seperti ini malah industri kita meningkat. Tadi saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Pak Wahyudi. Sampai saya itu kalau biasanya mengikuti hal seperti ini, tahu nggak Bapak Ibu sekalian, saya selalu punya catatan loh. Maulah. Sama dong. Nyatet. Saya Iya. nyatet. Tadi Pak Wahyudi bilang kan ada 3 jenis kan bagian dari industri. Ada industri farmasinya, ada distribusi farmasi, dan kemudian ada pelayanan farmasi. Berarti kan ada 3 kategori itu. Berarti aku nyimak dong, Mbak Ola ya. Yes. Ya. Nah, yang menjadi tantangan buat kita adalah, nah, di dalam beberapa hal ini, saya mau ceritakan sedikit. Saya nggak tahu apakah teman-teman dari PT 3S Indonesia sempat hadir. Satu yang belum disebutkan yang kita harus appreciate juga, selain dari Pak Wahyudi dari IAI, kemudian saya mengucapkan terima kasih juga kepada PT 3S Indonesia sebenarnya. Ya, salah satu perusahaan farmasi yang berdiri tahun 2017, fokus di Alkes. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi jalinan kerjasama yang indah. Saya nggak tahu pada kesempatan ini Pak Direkturnya Pak Woko ada hadir di sini atau tidak. Jadi mudah-mudahan nanti bisa masuk ke dalam grup juga ya. Yes. Hadir Pak Hadir. Antoni. Oh, bolehkah menonjolkan dirinya? Menunjukkan diri. Menonjolkan diri. Kalau menonjolkan diri itu keluar dari. Oke. Siapa tahu mau ikut memperkenalkan diri, mau mengatakan sesuatu tentang PT 3S Indonesia yang ikut berkolaborasi untuk acara ini. Pak Woko, halo. Adakah? Pak Woko? Yes. Oke, hadir. Yes. Selamat siang Pak Woko. Ada Pak Woko. Nah, ada Pak Woko. Yes. Oke. Nah, inilah dia wajah dari Pak Direktur utamanya, Pak Woko. Mau cerita sedikit tentang PT 3S Indonesia, singkat aja, Pak. Oh, oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Martin, terima kasih Mbak Ola. Terima kasih semuanya. Baik. PT Spirit Sehat Sukses Indonesia ini kami sorry, suara saya bergema ya? Enggak, suaranya jelas kok. Enggak, Pak Woko. Oh, oke. Tidak. Sound Silakan and dilanjut. clear. Yes. Oke. Jadi kami berdiri sejak tahun 2017 tepatnya, dan regulasi kami mulai approve dari pihak-pihak yang berwenang itu 2018, dan kami menggarap di 4 sektor utama, yaitu elektromedik non radiasi, non elektromedik non steril, non elektromedik steril, dan in vitro diagnosis. Jadi pada era pandemi ini, kami banyak sekali memenuhi kebutuhan dari Dinkes, corporate, instansi pemerintah, Satgas COVID.
CSR dan juga berbagai fasilitas kesehatan ya, Pak Woko ya. Wow, ini agak sedikit berhenti. Oke. Hai, apakah suara saya jelas? Atau saya Jelas, yang Pak berhenti? Antoni? Oh, Pak oke. Antoni jelas? Pak Mas, yes. Oke, Pak Woko silakan dilanjut. Oke. Baik. Visi kami adalah menjadi mitra terbaik di Indonesia dalam bidang layanan kesehatan yang menjadi solusi bagi semua lini penyedia layanan kesehatan. Ya, dengan misi menginformasikan, mempromosikan, serta mendistribusikan produk alat kesehatan terbaik, serta menjadi aliansi strategis berkolaborasi dengan penyedia alat kesehatan lain untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Dan produk yang banyak sekali kami distribusikan di era pandemi ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan COVID, ya, masker medis, triple, 4P, dan KN95, serta in vitro diagnosis, ya, kita punya rapid test, antigen dan antibody. Saya rasa itu Pak Martin dan Mbak Ola, dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Yes. Nanti lain waktu kita undang kembali di program kita ya, dan kita Oke. tunggu nanti hadiahnya sebagai door prize ya di ujung kebersamaan kita ya. Ada keterangan dari iya, PT terima 3S kasih. Indonesia. Dan saya suka dengan simbolnya. 3S itu dari tiga kata Mbak Ola. Dan juga rekan-rekan Yes. para apoteker, para teman-teman yang kita yang ini yang berada pada kesempatan. Jadi dimulai dengan spirit. Spirit itu adalah semangat, ya, antusias. Ketika kita bersemangat, kita bisa menjadi sehat, ya. Dan ketika kita bisa menjadi sehat, kita bisa menjadi sukses. Makanya kemudian spirit, sehat, dan kemudian sukses. Wow, luar biasa. So thank you untuk Mas Woko buat sharingnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjut. Mbak Ola ya, kita mau cerita tentang yang jelas, Bapak Ibu, teman-teman rekan-rekan, pada kesempatan siang dan sore hari ini, kondisi kita gambarannya adalah, saya sering banget menggambarkan, mudah-mudahan beberapa teman-teman yang mendengarkan sharing saya seringkali mengatakan gambaran kita itu kayak seperti di terowongan panjang. Anda merasa nggak seperti itu, Bapak Ibu? Ya. Kadang ada yang ngeluh, ada yang bingung. Kita tahu bahwa nanti ini secercah cahaya itu bakal muncul. Seperti tadi udah didiskusikan tentang vaksin. Tapi kita nggak tahu kapan. Maka gambaran kita adalah seperti ada yang menggambarkan seperti kayak kita di kapal katanya. Di lautan yang sama, tapi kapal kita berbeda-beda. Ada yang kapalnya perang, ada yang kapalnya kapal kayu, ada kapal yang sebentar lagi akan rontok. Ya, saya merasa Bapak Ibu sekalian, mungkin ini menggambarkan situasi kita. Dan buat teman-teman, rekan-rekan dari apoteker maupun yang non-apoteker yang pada kesempatan siang dan sore hari ini bersama dengan kita, saya pikir ini menggambarkan situasi kita. Buat teman-teman yang dari lingkungan apoteker, yes, kali ini kita akan bicara mengenai sesuatu yang bukan bicara mengenai farmasi, tapi saya merasa bahwa ini pun adalah bagian penting di dalam pekerjaan dan kehidupan kita. Karena apa? 3 hal. Kita mengurusi diri kita, self-management, kita mengurusi tim kita, tim management, tapi kita juga beberapa di antara kita dari lingkungan farmasi, we are manage our business. Dan itu membutuhkan kemampuan yang luar biasa dalam hal ini. Dan itu sebabnya, kalau bicara tentang hal ini, kalau kita katakan bahwa ini yang terjadi istilahnya adalah VUCA. Itu yang paling banyak diomongin. VUCA. Volatile, uncertain, complex, ambiguous. Makin cepat, situasinya makin gak jelas, situasinya makin rumit, dan situasinya makin tidak biasa. Dan itu yang kita alami. Bahkan kadang-kadang saya seringkali mengatakan, Bapak Ibu sekalian, yang terjadi saat ini adalah, kalau saya banyak memberikan coach, kalau saya banyak berbicara misalnya di Smart FM menjadi salah satu narasumber, dan kita banyak bertemu dengan para pebisnis profesional yang sering kali sharing, dan Mbak Ola adalah salah satu narasumber kesayangannya kita yang banyak menemani saya. Seringkali kita dapat pertanyaan,
Dan yang seringkali pertanyaan yang sering muncul yang mesti kita aware dan yang selalu saya bilang adalah, hey, di dalam kondisi VUCA kita sekarang ini, bahkan kita tidak lagi saingannya nggak head to head lagi. Bahkan kita tidak tahu musuh bisnis kita itu datang dari mana. Kalau dulu kita masih bisa memprediksi. Sebagai contoh, salah satu yang sering kali saya ceritakan adalah misalnya kita pernah beberapa tahun menemani kayak misalnya di Ancol. Kita berpikir bahwa yang namanya kompetitor Ancol itu adalah Waterboom atau tempat rekreasi. Anda berpikir seperti itu, maka Anda salah, Bapak Ibu. Ternyata hasil riset mereka mengatakan bahwa kompetitor terbesar dari Ancol itu apa? Mall, Bapak Ibu. Dalam daftar mereka. Apa hubungannya Ancol dengan mall? Nggak ada hubungannya. Tapi ternyata mereka apa? Sama-sama memperebutkan hari Sabtu dan Minggu. Kalau di mall tidak ada acara, mereka akan ke Ancol. Tapi kalau ada mall ada acara, mereka mungkin mempertimbangkan tidak akan ke Ancol. Lucu ya Bapak Ibu ya? Itulah kondisi VUCA. Welcome di dalam dunia lingkungan yang seperti itu. Maka dikatakan dalam kondisi VUCA, kita butuh VUCA yang lain. VUCA yang lain itu apa? Kita mesti punya visi. Visi yang jelas. Kita mau bawa diri kita mau kemana, kita mau bawa bisnis kita kemana, lingkungan kita mau kemana. Paling sulit adalah ketika kita tidak memahami peta permainan sama sekali. Setuju nggak Bapak Ibu sekalian? Yang ada adalah kita kebingungan, dan di dalam kebingungan akhirnya kita lambat untuk mengambil keputusan. Kita butuh kejelasan, clarity, dan tulisan agile. Agile itu kan bicara mengenai bagaimana kita bisa berselancar, bagaimana kita bisa menyesuaikan, bagaimana kita bisa menghadapi perubahan-perubahan yang jelas sebenarnya Bapak Ibu sekalian, saya percaya begini loh. Pandemi bukan sebenarnya masalah. Masalah sudah terjadi dari dulu-dulu sebenarnya ini dalam dunia bisnis. Pandemi itu cuma memperbesar skala permasalahan. Setuju nggak Bapak Ibu? Delay. Yes. Soalnya betul-betul masuk lagi begitu. Oke ya. Oke, ini tantangan. Jadi saya keluar dulu ya. Bye. Oh, oke, ini sudah bagus kembali. Oh, udah Sorry, kembali. ini sudah baik kembali. Yes, ini ada hero dari Ini Palembang. tantangan dengan menggunakan teknologi ya. Betul. Jadi kalau gitu ini pertanda memang, iya, pertanda kita memang akan segera bikin acara yang offline ya, Pak Antoni ya. Setuju. Ya, I wish Bapak Ibu sekalian kita bisa bertemu secara tatap muka. Saya adalah orang yang sebenarnya sangat-sangat senang ketika kita bisa bertatap muka dan bisa ngobrol, kayaknya lebih seru deh ya daripada melalui seperti ini. Oke, mudah-mudahan suaranya udah kedengaran jelas ya Mbak Ula ya. Siap, sudah Pak. Oke, sip. So Bapak Ibu sekalian, hari ini kita bicara mengenai agile. So, bicara tentang agile ini, maka kita bilang gini, ya, di dalam tim kita, di dalam organisasi kita, nggak peduli seberapa kita bisa dengan lincah. Gambaran saya adalah seperti kayak air itu kalau dibendung, selama dia belum sampai kepada tujuan, dia akan terus-menerus bergerak mencari celah. Nah, begitulah kalau kita mengatakan agile itu, seberapa kalau Anda perhatikan Bapak Ibu sekalian ketika Anda menghadapi tantangan situasi seperti itu, apakah Anda termasuk yang gampang menyerah, gampang berkeluh kesah, ataukah Anda termasuk yang optimis, berusaha? Bahkan bukan cuma itu. Menurut saya yang paling luar biasa pada kesempatan sore hari ini adalah bagaimana kita bisa mendapatkan energi itu, dan energi itu bisa kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Setuju Bapak Ibu? Yeah. Yes. Yeah. Nah,
demikian, maka dia bilang gini, yang jelas beberapa waktu ketika saya memberikan sharing, memberikan tentang materi ini, terus terang Bapak sekalian, agility ini termasuk salah satu materi yang sangat-sangat populer. Beberapa hari yang lalu saya memberikan kepada perusahaan retail, bahkan selama beberapa bulan terakhir kata agility ini termasuk salah satu kata yang demen untuk para pebisnis. Karena mereka menyadari betapa pentingnya ini. Makanya saya berharap pada kesempatan sore hari ini juga menjadi sesuatu hal yang menggelitik Anda untuk mulai berpikir. Iya, apakah saya termasuk orang yang agile atau tidak? Thanks to Smart FM yang pada kesempatan ini mengambil tema ini sebagai sesuatu yang menginspirasi kita. Dan Bapak Ibu sekalian, yang menarik bicara tentang hal ini, look, kalau kita perhatikan dalam organisasi kita, tantangan kita. Bapak Ibu sekalian, maka saya mengatakan diri kita dan tim kita pada saat ketika kita menghadapi krisis di organisasi, Anda sadar nggak sih kalau saya seringkali menggunakan perumpamaan binatang, terutama ikan. Jadi ada 3 jenis ikan di dalam organisasi kita. Ada yang pertama-tama adalah yang ikan hiu. Ikan hiu itu adalah tipe jenis binatang yang kalau kita bicara tentang tim kita, tentang diri kita, ya nggak usah diri kita deh. Jadi mari kita melihat pada tim kita aja deh. Yaitu yang pokoknya saya nggak mau tahu, yang penting adalah apa yang berguna buat saya. Cenderung egois, fokus pada diri mereka. Yang berikutnya adalah ada anggota tim kita yang pada saat ketika krisis, pada saat ketika bermasalah, tipenya adalah seperti kayak ikan tuna. Nah, ikan tuna ini tipe-tipe ikan yang selalu jadi korban dan dia banyak berkeluh kesah. Dan Bapak Ibu, pertanyaan saya adalah kita termasuk yang mana? Karena ada satu lagi, yaitu apa? Yang kita sebut dengan ikan lumba-lumba. Ya, nah lumba-lumba ini adalah yang bisa bermanuver, yang pada saat kalau zaman dulu ketika konon katanya kalau ada kapal yang udah mau tenggelam, nyaris karam, ini adalah bahkan binatang yang menemani kapal supaya jangan sampai tenggelam. Dan saya merasa bahwa itulah yang terjadi kalau kita bicara mengenai kekuatan tim kita menghadapi situasi krisis kondisi yang tidak menentu seperti ini. Maka yang paling penting buat saya adalah pertama-tama adalah kemampuan kita untuk menentukan orang-orang kita, mana yang bisa kita andalkan, mana yang bisa kita berdayakan dalam situasi seperti itu penting banget. Setuju Bapak Ibu sekalian ya? Yes. Setuju. Yes. Dan itu sebabnya kalau kita bicara tentang melewati krisis ini, dari beberapa situasi ini, lingkungan ini, Bapak Ibu kita bicara mengenai spirit agile itu penting. Nah, karena itu sharing saya pada kesempatan sore hari ini, saya mau singkat dengan kata agile dah. Jadi supaya kita bisa langsung take away, karena saya dibatasi waktu yang sangat-sangat minim kali. Sama seperti gitu ya waktunya ya. Sama seperti siaran seringkali baru memulai, udah selesai gitu ya. Oh. Tapi bagus juga ya Mbak Ola, jadi membuat penasaran, jadi bisa ikut lagi sih ya. Sebab ya, buat Anda yang belum pernah mendengarkan tentang siaran Smart FM, mudah-mudahan obrolan ini membuat Anda jadi jatuh cinta. Yes, oke ya. Okay. Kata kunci saya pada siang dan sore hari ini apa Bapak Ibu? Agile, agile. Ya, ini yang akan menjadi spirit kita, akan menjadi pembelajaran kita pada sore hari ini. Apa sih agile? Dimulai dengan huruf A. Pada saat ketika kita menghadapi situasi krisis, kondisi sulit, pertanyaannya adalah, kenapa banyak orang belum tentu berubah? Pernah kan Bapak Ibu Anda melihat orang yang sudah dalam kondisi sulit? Saudara Anda, rekan-rekan Anda, sahabat Anda, situasinya udah susah. Tapi why orang ini masih belum melakukan sesuatu? Alasannya sederhana. Mungkin rasa sakitnya belum cukup sakit untuk membuat dia melakukan perubahan. Saya jadi teringat dengan sebuah kisah yang menarik. Ini ceritanya dulu zaman-zaman koboi. Anda masih ingat ya Bapak Ibu ya? Jadi ada seorang koboi muda, lagi jalan-jalan di sepanjang jalan di mana biasalah ya jalan yang kalau kita nonton di film itu ya koboi dengan perumahan-perumahannya gitu ya, dengan rumah-rumahnya. Dan di samping jalan ada seorang bapak tua sedang duduk-duduk di kursi goyangnya, dan di sampingnya ada seekor anjing tua yang sedang mengeluarkan suara kesakitan.
gitu. Dan si anak muda ini ketika melihat ke arah anjing itu dan melihat si bapak tua yang santai-santai aja, terus akhirnya mendekat dan anjing itu bersuara gitu. Dan dia merasa sangat terganggu dan dia akhirnya kemudian bertanya lah karena melihat si bapak tua itu sebenarnya nggak tidur-tidur amat gitu. Terus dia bilang sama si bapak tua itu, Pak tua, Pak, itu anjing bapak kenapa ya? Di si bapak itu ya agak sedikit membuka matanya, kemudian dia bilang, nak, si anjing saya ini tahu nggak? Dia sedang duduk di atas paku, makanya dia meringis kesakitan seperti itu. Dan gitu. Akhirnya kemudian si anak muda ini kemudian nanya lagi, loh Pak tua, kalau si anjing itu berdiri sedang duduk di atas paku yang membuat dia kesakitan, kenapa dia nggak pindah aja? Tahu apa kata si bapak tua itu? Oh, itu karena rasa sakitnya belum cukup membuat dia untuk berpindah. So, Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan, I think cerita ini cukup menggambarkan kenapa kadang-kadang kita tidak memutuskan untuk melakukan sesuatu. Setuju nggak? Karena apa? Secara psikologis, pain kita, rasa sakit kita nggak cukup. Maka itu sebabnya dimulai dengan huruf A. A itu apa? A itu adalah ketika kita mengaktifkan. Nah, tapi sebelumnya Bapak Ibu sekalian ada beberapa alasan. Ini manfaat kalau kita jadi agile nih. Supaya ini juga menarik. Kenapa pada kesempatan ini Smart FM memilih topik ini? Orang yang agile, dia akan lebih unggul dalam persaingan, dalam karir. Kenapa? Karena kemampuan dia untuk bermanuver. Orang yang agile, Bapak Ibu sekalian, dia bisa beradaptasi dengan cepat terhadap berbagai lingkungan. Orang yang agile, Bapak Ibu sekalian, dia ketika mengalami setback, ketika mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, ketika dia menghadapi masalah, dia lebih cepat bisa move on. Ya, makanya kata orang agile, ketika dia menghadapi masalah, katanya adalah sumo. Tahu apa itu sumo? Shut up and move on. Dan mereka bisa bergerak dengan cepat ke arah yang berikutnya. Dan Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang agile, dia lebih percaya karena kesuksesannya. Ya, melewati krisis dan masalah, dan biasa mereka orang-orang yang dipercaya. Makanya kenapa dalam situasi apapun tantangan kita, buat teman-teman yang sekarang ini mengurusi bisnis, buat teman-teman kita yang sekarang ini terlibat di dalam pelayanan kesehatan, buat teman-teman yang pada kesempatan ini hanya jadi karyawan atau apapun, adalah sangat penting buat kita untuk menjaga kemampuan agile ini. Nah, tadi kita mulai agile ini dengan huruf apa? Huruf A. A itu apa? Aktifkan survival instinct kita. Jadi sama kembali kepada cerita tentang si anjing ini. Kenapa nggak berpindah? Ya karena rasa sakitnya nggak cukup besar untuk membuat kita berpindah. Dan untuk bisa agile seringkali, Bapak Ibu kalau kita perhatikan, kalau kita baca buku, tulisan tentang agile itu kadang-kadang biasanya butuh pemicu. Pemicunya adalah ketika rasa sakit itu cukup besar buat kita untuk melakukan sesuatu. Nah, bicara tentang survival instinct ini, Bapak Ibu sekalian, saya jadi teringat dengan masa kecil saya. Kalau Anda perhatikan gambar anak-anak kecil yang jualan ini, saya bisa mengidentifikasi diri saya dengan mereka. Karena masa kecil saya dibesarkan dengan seperti kayak anak-anak ini. Jualan di samping jalan, bawa dagangan, bawa kerupuk, bawa es. Ya, berkeliling dari satu gang ke gang yang lain, jualan. Itulah masa kecil saya. Bener loh Mbak Ola. Ini saya lihat Mbak Ola ketawa-ketawa, Mbak Ola meragukan. No, yes, I know. Yes, ya. Dan Bapak Ibu sekalian gini loh. Yang saya mau bilang kenapa why I tell you the story? Karena gini, ketika kita pernah merasakan susah dalam situasi seperti ini, we have nothing to lose. Mau serendah apalagi kehidupan, betul nggak? Ketika kehidupan kita udah berada di titik yang terendah, tidak ada lagi titik terendah yang bisa dicapai kecuali satu-satunya adalah naik. Maka saya sering bilang begini, Bapak Ibu, kalau kita dulu hidup kita pernah susah, hidup kita pernah mengalami penderitaan yang luar biasa, is good, you know? Karena titik itu akan menjadi titik yang bisa menjadi latar belakang kita, karena kita pernah merasakan. Dan ketika titik seperti itu tercapai, satu-satunya cara adalah gimana caranya survive. Ya.
Cuma masalahnya adalah, Anda merasa nggak Bapak Ibu, kita kadang-kadang tidak merasa di titik yang paling rendah. Makanya kita masih merasa, ah udahlah, masih oke lah, masih bisa, masih memungkinkan. Akhirnya kemudian kita tetap bertahan dalam situasi. Sama seperti kayak si anjing yang tetap bertahan meskipun sebenarnya udah meringis kesakitan. Dan kisah ini itu mirip dengan kisah salah satu pembicara motivator terkenal namanya Brian Tracy. Oke. Jadi Bapak Ibu, dia juga bercerita kurang lebih mirip tentang yang namanya survival mindset ini. Survival instinct ini. Makanya saya bilang kalau kita mau agile, titik pertama adalah kita mulai harus merasakan, iya, yes, saya harus mulai melakukan sesuatu. Problemnya adalah orang masih merasa nyaman. Brian Tracy ini, Bapak Ibu tahu nggak kisahnya? Sebelum jadi motivator, dia adalah seorang salesman. Titik terburuk dalam hidupnya itulah yang menjadi turning back, menjadi titik balik dia. Jadi satu hari apa yang terjadi? Dia pulang ke rumah. Sampai di rumah dia menemukan istrinya yang menangis. Dengan berurai air mata dan dia bertanya kepada istrinya. Istriku, apa yang terjadi? Dengan berlinang air mata si istrinya bilang kepada si Brian Tracy ini. Saya menikahi kamu. Bukan untuk nasib yang seperti ini. Lihat sekarang, saya dengan anak-anak hari ini kita tidak punya apapun untuk kita makan. Saya tidak menikah dengan kondisi seperti ini. Dengan berharap situasi seperti ini. Saya percaya kamu akan berjuang untuk melewati situasi ini. Tahu apa yang terjadi? Brian Tracy keluar dari rumahnya, dia menangis sejadi-jadinya dan dia berjanji bahwa itu adalah hal yang terakhir yang akan terjadi dalam kehidupan mereka. Dan Bapak Ibu sekalian, dan sejak itulah dia berjuang dan betul-betul berusaha dan akhirnya kemudian bahkan dia bisa menjadi salah satu motivator yang luar biasa. Nah, poin pertama yang saya ingin katakan kepada kita adalah begini Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang problemnya adalah kita nggak agile, kita nggak bisa lincah. Karena kita tidak merasakan kebutuhan itu. Jadi bahkan ketika kita mendengarkan acara ini pun seperti kata Pak Wahyudi itu SKP Hunter. Ya udah lumayan ada SKP. Mau diomongin apa sama si pembicaranya terserah. Yang penting gue dapat SKP. Tapi saya nggak peduli Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan meskipun tujuannya SKP, paling enggak obrolan ini akan menjadi sesuatu yang berguna buat kita. Setuju nggak Bapak Ibu? Ya. Atau paling enggak, kalaupun Anda merasa kayaknya Pak Martin salah alamat deh. Gue kayaknya nggak butuh. It's fine. Tapi bisa jadi kita nggak merasa butuh karena tadi sama seperti kayak si anjing itu, kita tidak merasa dalam kesakitan yang luar biasa memaksa kita untuk betul-betul keluar. Tapi mungkin ada orang-orang di luar kita yang membutuhkan semangat spirit dari kita. Saat itulah agility ini bukan cuma menjadi milik kita, agility ini bisa menjadi milik orang lain, bisa menjadi milik tim kita, bisa menjadi milik organisasi kita yang membutuhkan. Pertanyaannya adalah, terus untuk bisa membangun insting ini seperti apa? Gampang Bapak Ibu sekalian. Formulanya adalah, ini disebut dengan survive to success formula. Jadi pertama-tama adalah belajar Bapak Ibu dari seorang pebisnis namanya Andy Grove. Andy Grove itu siapa? Andy Grove itu yang menciptakan yang namanya Intel. Ya salah satu microchip yang sangat-sangat terkenal meskipun sekarang ini saingannya banyak. Tapi ketika dia mengatakan begini, kalau mau survive, kita pertama-tama kadang-kadang dalam pikiran kita harus menciptakan yang namanya worst case scenario. Ya, skenario terburuk apa yang bisa terjadi? Nah, kita harus bertanya sama Pak Wahyudi itu. Ya, dengan latar belakang militer dilatih dalam situasi yang terburuk, dalam kondisi krisis, what we have to do. Makanya kenapa di berbagai tempat ketika krisis terjadi, yang lebih siap adalah orang-orang militer. Kenapa? Karena mereka terlatih untuk menghadapi krisis. Kita awam nggak terlatih. Jadi kalau perlu saya bilang, teman-teman, ciptakan worst case scenario. Hal yang terburuk yang mungkin terjadi dalam pikiran kita, apa sih? Biasanya otak kita adalah bagian otak kita yang namanya amigdala. Itu yang sense alarm. Kalau amigdala kita mulai mensense, oh ya ini bisa bahaya. Ini bisa menjadi sebuah hal yang kalau saya tidak melakukan sesuatu, ini bisa bahaya di depan. Dan biasanya amigdala kita itu akan memompahkan diri kita untuk melakukan sesuatu. Sayangnya kita tidak sampai pada titik itu. Dari skenario yang buruk ini, kita mulai bikin yang namanya survival plan. Terus berikutnya gimana dong? Apa yang harus dilakukan? Kita bisa bikin rencana berdasarkan itu. Dan yang paling penting adalah jangan cuma bikin rencana. NATO, no action, talk only. NADO, no action, dream only katanya Bapak Ibu. Yaitu apa?
Committed action. Lakukan sesuatu, dalam bahasa saya mohon maaf Bapak Ibu agak kasar, walk like hell. Jadi kerjakan sesuatu, benar-benar berjuang sampai titik darah penghabisan, karena memang tidak ada lagi titik. Saya merasakan waktu ketika saya dalam sulit, mau kemana lagi? Satu-satunya cara adalah berjuang untuk survive. Problemnya adalah kita tidak sampai pada titik itu. Itu poin pertama saya, Bapak sekalian. Dari huruf agile A. Berikutnya, Bapak sekalian, huruf apa? Huruf G. Apa itu G? G itu adalah, kalau tadi kita bicara mengenai mindset, latar belakang, agile harus punya tujuan. Kalau kita baca literatur, kalau kita bicara tentang konsep, ya sekarang ini pun Bapak Ibu sekalian di dalam studi S3 saya, ini banyak membahas tentang hal-hal seperti ini, termasuk tentang masalah agility ini. Ya, kemarin kolaborasi, minggu-minggu ini kita membahas tentang agility juga. Jadi agility itu butuh tujuan. Jadi bukan cuma sekedar, yuk mari kita bermanuver, iya tapi manuvernya mau kemana? Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengutip satu hal yang penting dalam kehidupan kita. Tahu nggak apa yang membedakan seorang yang sukses dan tidak sukses? Seringkali perbedaannya satu. Kalau kata Simon Sinek, seorang penulis yang sekarang sangat-sangat viral dan banyak dikutip dan banyak didengarkan, Bapak Ibu sekalian, kalau ada kesempatan, saya mendorong Anda tuh menonton video YouTube, keren banget. Dan dia mengatakan segala sesuatu harus dimulai dengan why. Apa alasannya? Kenapa kita harus melakukan sesuatu? Misalnya contoh, di dalam pekerjaan kita, di dalam bisnis kita, kita harus tahu alasannya apa sih gitu. Dan itu yang membuat kita akan terus-menerus survive. Dan dia bilang begini, bicara tentang bisnis yang sukses, bicara tentang bisnis yang berhasil, adalah bisnis yang dia sampai bisa menanyakan. Jadi alasannya kenapa kita harus berada dalam organisasi ini, kenapa kita harus berada di dalam tim ini. Dan itu yang akan lebih sama seperti kayak gini loh Bapak Ibu. Kalau saya seringkali memberikan pengumpamaan, saya seringkali memberikan pengumpamaan tentang 3 petani yang sedang menanam padi. Satu petani sedang menanam padi dan ditanya kan, ibu sedang ngapain? Dengan muka marah, dia bilang apa? Kamu nggak lihat, saya lagi menanam padi. Petani yang kedua ditanya, ibu lagi ngapain? Dengan wajah kuyu, wajah letih, dia bilang, aduh, kamu nggak lihat ya, satu ladang ini perlu ditanami. Dan petani yang ketiga, jalan lagi orang ini, sampai ke petani yang ketiga, mukanya sejahtera, mukanya happy, dan ditanya, ibu lagi ngapain? Dengan penuh sukacita dan penuh semangat, dia bilang, nak, saya sedang menyiapkan penghidupan masyarakat yang ada di sekitar di sini. Maka pada kesempatan siang dan sore hari ini, sebenarnya Bapak Ibu sekalian, saya mau bertanya kepada Anda. Agile dimulai dengan kita tahu apa alasannya kita. Agile dimulai dengan kita tahu apa sih latar belakang kita melakukan dan menekuni apapun yang kita kerjakan. Makanya tadi ditanyakan. Ada sebuah pertanyaan yang bagus ditanyakan kepada Pak Wahyudi. Tadi saya menyimak. Pak, apa sih Bapak yang melatar belakangi? Bapak penuh semangat. Bapak penuh kekuatan. Lihat Bapak sekalian. Kita akan melihat perbedaan yang luar biasa. Orang yang di dalamnya dikobarkan dengan api, bara, passion yang luar biasa. Karena dia menemukan sesuatu yang why. Beda. Dengan seseorang yang, kenapa kamu jadi apoteker? Ya, habis bokap gue dulunya apoteker. Terus gue disuruh jadi apoteker. Ya, gue pikir daripada gue bingung mau ngapa-ngapain, ya udahlah gue jadi apoteker juga. Lagian gue lihat bokap gue, ya lumayan sih penghasilannya. Oke? Dibandingkan dengan seorang yang ditanya, kenapa kamu jadi apoteker? Dengan bercucuran air mata dong. Dan dia bilang, Pak Martin tahu, ayah saya meninggal gara-gara penyakitnya nggak ada obatnya. Saya berharap apapun, entah jadi berada di bidang farmasi, saya berharap mudah-mudahan saya bisa membantu untuk mengobati orang-orang yang punya penyakit seperti ini. Siapa tahu saya juga bisa membantu menemukan obat-obatan untuk mereka itu. Pertanyaan saya adalah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bertanya kepada kedua orang ini, orang yang pertama dengan orang yang kedua, mana yang kira-kira akan punya semangat dan energi yang paling luar biasa untuk melakukan pekerjaannya? Terutama di apoteker kalau kita bicara menggunakan konsep ini. Jawabannya jelas, betul nggak? Pasti yang punya alasan yang sampai menyentuh kalbu. Maka saya seringkali berkata,
kadang-kadang yang membuat kita nggak agile adalah karena apa? Cita-cita kita, alasan kita tuh nggak jelas. Maka apa yang terjadi ketika ada masalah, ketika ada halangan, apa yang terjadi? Ya udah deh, nyerah aja deh. Kayaknya susah banget deh. Udah deh, mendingan kita cari yang lain aja. Tetapi ketika kita punya alasan yang jelas, kenapa kita mau melakukan seperti itu, tantangan, kesulitan, problem sesulit apapun kita akan lewati. Saya jadi ingat kisah Junko Tabe yang menaklukkan wanita pertama kali menaklukkan puncak Mount Everest. Di waktu itu, malam-malam sampai dia nyasar, sampai dia di rumah salah satu penduduk yang bertanya kepada dia, kamu tahu kan ini kondisi cuaca lagi buruk, kok kamu nekat gitu? Tahu apa jawabnya? Pak, karena hati dan perasaan saya sudah sampai ke puncak gunung Mount Everest itu. Dan rasanya tidak ada lagi yang bisa menghalangi kita. Kerennya Bapak Ibu ya. Ketika orang punya alasan, nggak ada yang bisa menghentikan. Ketika orang punya passion sesuatu, Bapak Ibu sekalian, nggak terhentikan. Dan itu yang membuat dia agile. Kesulitan masalah buat mereka adalah sesuatu yang tantangan yang mengasihkan untuk dilewati. So, pertanyaan saya yang kedua buat Anda di dalam profesi Anda, apapun profesi Anda, apakah Anda menemukan why-nya Anda, Bapak Ibu? Mengapa Anda menekuni profesi ini? Mengapa Anda menjalani profesi ini? Orang yang punya alasan yang paling kuat, dialah yang akan paling sukses dan berhasil, termasuk melewati tantangan. Saya percaya itu, Bapak Ibu. Setuju, Bapak Ibu ya? Kalau setuju, mari kita berikan jempol, Bapak Ibu sekalian, untuk mengatakan bahwa, Bapak Ibu sekalian, yes, ya. Alasan kedua, G, ya, gunakan GPS kita. Dan alasan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian adalah, nah ini penting. Untuk bisa menjadi orang yang agile, ini bukan kata saya sekali lagi, ini kata seorang profesor dari Harvard. Karena dia bilang begini, untuk bisa emotional agile, yang seringkali terjadi ketika kita menghadapi tantangan, masalah, atau problem, apa yang terjadi adalah, nah ini kan sekarang, ini bicara mengenai vaksin ini. Bapak, Ibu, teman-teman, rekan-rekan kita yang berada di lingkungan farmasi terutama, kita bicara mengenai vaksin. Vaksin secara fisik, ya. Dan ada beberapa teman-teman yang karena berhubungan dengan kesehatan dan kemudian hari ini vaksin. Bapak, Ibu sekalian, yang menarik adalah buat saya, kita mendapatkan vaksin untuk fisik. Tapi pertanyaan saya adalah, kita pun butuh vaksin untuk mental kita. Makanya ada seorang ahli profesor dari Harvard, namanya adalah Susan David. Dia menulis buku yang menjadi topik kita pada kesempatan siang dan sore hari ini. Judulnya adalah Emotional Agility. Dia bilang begini, ya, singkat cerita. Dia bilang, kita harus waspada dengan yang namanya semut. Kalau semut dalam bahasa Inggris itu kan, Bapak Ibu, apa sih? Semut dalam bahasa Inggris? Yes. Nah, ini semut-semut pikiran yang perlu diwaspadai. Kalau semut dalam bahasa Inggris itu kan N, betul nggak? Betul. N, betul. A, N, dan T. Yes. Nah, tahu nggak ANT itu apa? ANT itu singkatan dari Automatic Negative Thoughts. Pikiran negatif yang otomatis. Dan celakanya setiap dari kita itu punya kondisi seperti itu loh, Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan. Saat ketika ban kempes, waktu mau berangkat kantor, apa yang pertama kali terbersit dalam pikiran Anda? Saat tiba-tiba Anda tidak dipromosikan, apa yang pertama kali terlintas dalam pikiran Anda? Saat bisnis kita tidak seperti yang kita harapkan, apa yang terbersit pertama kali dalam pikiran kita? Nah, ini yang dikatakan oleh si psikolog Susan David ini. Dan dia mengatakan, wow, itu yang harus waspada. Dan itu juga yang seringkali membuat kita nggak agile. Kenapa? Karena pikiran kita, kata-kata kita menjadi sesuatu yang mensabotase diri kita. Maka Bapak Ibu, teman-teman, waspada dong ya. Semut ini, semut di dalam pikiran kita. Bapak Ibu, yang luar biasa adalah, saya mau cerita, sungguh beberapa bulan yang lalu. Nah, ini jangan pernah sekali-kali meremehkan. Buat Anda, teman-teman, yang mungkin pertama kali mendengarkan sharing seperti ini. Ini bicara tentang pengembangan diri. Ada yang mengatakan motivasi. Saya seringkali tidak menyebut saya diri sebagai motivator sebenarnya. Saya seringkali mengatakan diri saya itu inspirator. Saya itu menginspirasi. Bukan memotivasi. Memotivasi itu seolah-olah Anda nggak tahu apa-apa. Ayo dong, ayo dong, ayo dong. Itu motivator. Tapi kalau inspirator, itu seperti di dalam diri Anda, ada bara api yang nyaris padam. Kadang-kadang tugas saya adalah,
menyalakan kembali bara api supaya lebih menyala lagi. Itu tugas inspirator. Dan bicara tentang ini, beberapa bulan balik ke cerita saya memberikanlah jadi kepada salah satu perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia, ya ini perusahaan asuransi multinasional, Bapak Ibu sekalian, dan bertemu dengan para agent yang hampir boleh dikatakan makanannya hampir setiap hari itu adalah motivasi. Bapak Ibu sekalian, keren loh. Makanya saya percaya gini. Saya merasa ketika saya ngobrol dengan mereka, saya merasa loh, Bapak Ibu, Anda itu tidak lagi membutuhkan yang namanya suntikan motivasi. Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian, nah itu yang luar biasa. Ketika otak kita udah terbiasa dengan makanan motivasi, pada saat ketika krisis, dan itu menghantam bisnis mereka loh. Yang tadinya bisa ketemu sama klien, bisa ketemu sama nasabah, secara tatap muka, apalagi banyak di antara mereka yang usia-usianya cukup senior. Harus mulai belajar lagi bagaimana caranya menggunakan Zoom dan sebagainya. Tapi luar biasanya adalah Bapak Ibu sekalian, karena mereka udah terlatih. Makanya saya bilang, gimana caranya menanamkan hal yang positif kalau perlu tuh sampai masuk ke dalam relung-relung bawah sadar kita. Sehingga pada saat ketika kita menghadapi masalah, kesulitan, pertama kali ini langsung keluar. Otomatis yang positif. Yang luar biasa mereka adalah Pak Martin. Jadi waktu bayangkan 2 bulan ketika bulan Maret tahun 2020 semua harus lockdown dan saya bingung. Tapi ya udah, saya otomatis dan pikiran saya mengatakan ya sudah, nggak bisa diapa-apain lagi, tetap harus survive. Gimana caranya ya saya harus belajar dan akhirnya mereka belajar. Makanya Bapak sekalian, buat saya adalah sangat penting. Sementara percayalah Bapak sekalian, sekitar mungkin 80% di luar sana adalah orang-orang yang selalu berpikir negatif. Orang-orang yang selalu mengatakan ketika kita punya cita-cita yang baik, ketika kita punya impian yang positif, dia akan mengatakan, udahlah, ngapain impian seperti itu? Nggak mungkin, nggak bisa, percuma, buat apa? Dan itu yang seringkali terjadi, bukan? Maka hati-hati Bapak sekalian, ini dimulai dari diri kita, makanya install antivirus. Hal yang paling gampang, setiap kali kita, Bapak sekalian, mulai di dalam pikiran kita mulai mendeteksi, pikiran negatif mulai muncul. Perintahkan kepada otak kita dan mengatakan belajar untuk stop. Ya, pikiran negatif tidak pernah membawa kepada buah-buah yang positif. Ketika kita mulai mengeluarkan pikiran ini, belajar untuk stop dan mulai berpikir, udah, daripada bermuram durja, daripada kita menghabiskan waktu dengan energi dengan negatif ini, apa alternatif yang bisa kita lakukan? Dan itulah Bapak sekalian yang menjadi dasar yang namanya learning agility. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini juga yang sampai bagian inilah kuncinya sebenarnya Bapak Ibu. Bagian inilah yang kalau saya boleh kasih contekan, ini yang seringkali kita praktekkan, kita ajarkan kepada klien-klien kita. Sampai Bapak Ibu sekalian, saya bersama dengan tim akhirnya kemudian merancang game untuk khusus melatih gimana caranya para leaders, punya kemampuan yang namanya agility ini. So, apakah itu 4 hal Bapak Ibu sekalian? Ingat baik-baik untuk melatih learning agility ini. Menurut sebuah lembaga namanya Center for Creative Leadership, inilah 4 hal itu. Apakah itu? 1 adalah seeking, 2 namanya sense making, 3 namanya internalizing, 4 namanya applying. Apakah itu? Gampangnya begini. Jadi Bapak sekalian, bagaimana caranya kita bisa agile? Kan ingat, agile adalah bagaimana kita merespon secara fleksibel, bagaimana kita tangguh, bagaimana kita bisa tetap kreatif, tetap positif dalam situasi sulit. Jadi prinsipnya apa sih? Dimulai dari seeking. Tahu nggak Bapak sekalian, seeking itu apa? Seeking adalah seperti kata Susan David tadi. Orang-orang pada saat ketika ada masalah, orang-orang yang agile, dia berusaha untuk melihat sisi lain. Kalau kita bicara tentang gelas itu, dia berusaha untuk mengatakan, masih ada, daripada kita mengatakan gelas kita kosong, dia mengatakan ada gelas yang masih separuh. Atau beberapa waktu lalu di siaran saya memperkenalkan istilah possibilis. Ya, possibilis. Nah, possibilis itu masih ingat ya Bu, Mbak Ola, waktu kita bicara ini. Nah, possibilis itu lebih menarik lagi Bapak Ibu. Kalau katanya orang yang pesimis itu kan bilang kalau setengah gelas itu mengatakan, aduh, gelasnya udah setengah gelas kosong. Itu pesimis. Orang yang optimis akan mengatakan, enggak, tenang, masih ada setengah gelas yang berisi.
Tapi yang namanya possibilis ini apa? Dia akan bilang begini, fakta setengah kosong dan setengah berisi. Tapi setengah yang kosong ini masih bisa kita isi lagi. Nah, itu orang posibilis. Paham nggak Bapak sekalian perbedaannya? Jadi orang posibilis adalah orang yang melihat peluang. Dia bukan mengatakan nggak mungkin, nggak ada masalah, bukan seperti itu Bapak Ibu. Ya, dan saya percaya kita tidak perlu konyol. Kita tidak perlu, jangan sampai perlu menjadi motivator, menjadi ini yang mengatakan nggak tenang, nggak bakal ada masalah. Masalah terjadi, guys. Bapak Ibu sekalian ada di dalam mata kita. Tapi bagaimana kita mencari dan mencoba untuk melihat sisi yang berbeda. Nah, setelah mencari sisi yang berbeda, langkah berikutnya apa? Sense making. Sense making itu adalah cari alternatif. Apa yang bisa kita kerjakan dalam situasi ini? Udahlah, jangan kita berkeluh kesah dalam perasaan-perasaan negatif kita. Jangan kita berkeluh kesah dengan terus-menerus berada dalam kondisi buruk. Misalnya contoh, beberapa waktu lalu saya memberikan kepada para pasien di Wisma Atlet. Banyak yang masih bertanya, Tuhan kenapa gue dikasih penyakit seperti ini? Udah, stop. Yang jelas, faktanya adalah kamu positif. Daripada terus berkeluh kesah, pikirkan apa langkah terbaik yang bisa dilakukan. Alternatifnya apa? Nah, ini yang dilakukan oleh orang-orang yang agile. Makanya kenapa justru pada kondisi sulit, tahu nggak Bapak sekalian? Kita berharap kita bersama-sama dengan orang-orang agile ini. Berikutnya apa? Internalizing. Internalizing itu apa sih Bapak sekalian? Orang-orang yang agile setelah dia melihat pilihan, ada pilihan yang bisa dia lakukan, ada pilihan yang dia butuh bantuan as the audience. Maka orang yang internalizing dia akan berkata begini, oke, saya punya nggak sesuatu di masa lalu yang bisa menjadi bahan modal untuk saya. Makanya tadi saya bilang, saya bersyukur Bapak Ibu. Buat beberapa di antara Anda yang pernah punya masa lalu yang susah, is good Bapak Ibu sekalian. Karena itu bisa menjadi modal Anda untuk menghadapi kesulitan. Saya setiap kali saya menghadapi situasi sulit, masalah besar, saya berkata begini, sesusah-susahnya masalah saya sekarang, tidak membuat saya harus makan nasi dengan menggunakan yang dicaca-caca untuk makanan ayam. Itu dulu yang saya lewati. Kalau saya dulu bisa melewati dengan kondisi seperti ini, saya akan bisa melewatinya. Maka Bapak Ibu sekalian, internalizing. Mencari sumber daya di dalam diri kita, mencari sumber daya di sumber daya bisa bertemu dengan coach, minta masukan. Bisa juga dengan cara apa? Minta nasihat atau Anda mendengarkan sharing seperti ini. Anda pikir itu sia-sia? Saya punya sesuatu kepercayaan. Anda ini, Bapak Ibu sekalian, otak kita sudah di-stretch. Dan saya suka dengan kata-kata William James. Salah satu bapak psikologi yang ikut mempopulerkan psikologi, dia mengatakan sekali otak orang sudah di-stretch, dia tidak akan lagi kembali kepada kondisi sedia kala. Saya percaya Bapak sekalian, apa yang kita dengarkan pada kesempatan sore hari ini men-stretch pikiran kita, apapun bentuknya. Terutama kita harapkan sesuatu yang positif. Dan itu internalizing. Mencoba mencari sumber daya yang bisa membantu kita untuk mengatasi situasi kondisi yang kita hadapi. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian apa? Jangan cuma teori. Balik lagi. Nado, no action, dream only Bapak Ibu. Harus dilakukan. Take action. Satu langkah lebih baik daripada 1000 kata-kata. Setuju Bapak Ibu sekalian ya? So, inilah dia. Bagaimana caranya kita melatih. Dan ini Bapak Ibu sekalian, yang kita latih ke perusahaan-perusahaan. Ini yang kita latih kepada para leader. Supaya apa? Karena mereka menjadi role model. Karena mereka menjadi contoh. Ya, inilah langkah-langkah kita untuk menjadi seorang pribadi yang lebih agile. Please Bapak Ibu sekalian. Dan mudah-mudahan saya katakan pada siang hari ini ketika saya sharing dengan Anda bisa menjadi energi, Anda bisa menjadi inspirasi untuk orang-orang di sekitar kita yang terlalu banyak, itu saya bilang 3C. Complain, condemn, criticize, suka mengeluh, suka menyalahkan, suka mengkritik. Kita perlu menjadi energi buat mereka. Setuju Bapak Ibu ya? Dan agile. Huruf yang terakhir adalah huruf apa? E. Untuk bisa menjadi agile, Bapak sekalian, ini tantangannya luar biasa loh. Tantangan luar biasa adalah Anda perlu jadi coach buat diri Anda. Anda perlu jadi motivator buat diri Anda. Caranya apa? Mulai sekarang, Bapak sekalian, setiap hari Anda harus bangun dengan energi yang
positif. Ya, satu hal yang saya suka Bapak sekalian adalah saya merasa bahwa ketika saya punya kesempatan sharing di Smart FM, dan yang luar biasa adalah Bapak Ibu, saya merasa saya punya kenalan banyak. Beberapa waktu lalu saya potong rambut, ketemu sama tukang cukur yang sempat bilang, Pak, Bapak itu Bapak Anthony Dio Martin ya? Saya kaget. Loh, kok Bapak tahu? Iya Pak, saya pendengar Smart FM. Tukang cukur. Dan Bapak Ibu, kita nggak tahu. Dan saya punya banyak teman dan luar biasa. Dan saya percaya orang-orang yang mendengarkan Smart FM, even dia tukang cukur, bukanlah orang-orang biasa. Setuju nggak Bapak Ibu? Hanya orang luar biasa yang mendengarkan, yang buat saya adalah wow. Ya, ya. So, gimana caranya Bapak Ibu sekalian? Ini tantangan. Kalau saya mengatakan Bapak Ibu sekalian, saya memberikan inspirasi, tahu nggak Bapak sekalian, jauh lebih sulit. Ngomong itu gampang, bicara itu murah. Yang jauh lebih sulit adalah bagaimana setiap kali saya mengatakan kepada Anda, saya juga menusuk-nusuk hati saya untuk bertanya kepada saya, hey, Anthony Dio Martin, apakah kamu sendiri sudah mempraktekkan, apakah kamu sendiri sudah menghidupi itu di dalam kehidupan kamu? Itu sebenarnya tantangan yang paling besar. Nah, karena itu saya ingin membagikan satu tips terakhir, Bapak Ibu, bagaimana caranya punya spirit seperti seorang motivator. Ya, ini mumpung di depan saya, ini pas ada Pak GM Agung Nugroho juga. Saya suka dengan sharing-sharingnya beliau juga. Banyak cerita-cerita yang luar biasa. Dan beliau termasuk salah satu yang punya energi yang luar biasa. Juga pada kesempatan ini ada bunda saya, Mam dari Jogja, yang juga ikut mendengarkan energi beliau yang luar biasa. How Bapak Ibu sekalian? Tipsnya ini. Mari kita dapatkan tips dari seorang namanya Hal Elrod. Ya, jangan salah ya Bapak Ibu ya. Bukan Maerot ya. Agak khawatir kalau kuping Anda salah dengar, mungkin dipikir Mak Erot gitu ya. Iya, betul. No. Ya, namanya Hal Elrod. Bapak Ibu, Hal Elrod punya tips untuk Anda. Kalau Anda bertanya, Pak Martin, gimana sih caranya bisa bangun dengan antusias? Gimana sih caranya bisa punya energi yang luar biasa? Saya belajar, Bapak Ibu. Dari orang-orang yang luar biasa, dari orang-orang yang keren, termasuk dari Mbak Ola juga. Bayangkan tadi aja memulai dengan energi yang begitu luar biasa, setuju? Jadi ketika kita dikelilingi dari orang-orang yang energi luar biasa, kita menjadi positif. Dan Hal Elrod ini ceritanya dia mengalami kecelakaan yang luar biasa. Anda lihat nggak Bapak di sebelah kiri itu, sampai segitu parahnya kondisinya. Dan berbulan-bulan dia terbaring di rumah sakit. Dokter udah, aduh ya, kalau masih hidup ya syukurlah, berarti dia masih dikasih kesempatan oleh Tuhan. Dan akhirnya masih hidup. Dan sebagai wujud terima kasihnya kepada kehidupan kedua yang diberikan oleh Tuhan, dia berjanji. Dia bilang begini, mulai sekarang saya tidak akan menyia-nyiakan kehidupan kedua yang saya peroleh ini. So, apa yang dilakukan oleh Hal Elrod ini adalah, dia kemudian melakukan interview dan bertanya kepada semua orang-orang sukses yang bisa dia temui hanya untuk bertanya sebuah pertanyaan. Pak, Bu, Anda bisa menjadi begitu sukses dan berhasil. Apa sih makanannya? Bukan. Makanannya biasa-biasa saja. Minumnya salah ya, itu iklan. Jadi ternyata rata-rata ditanya, apa sih yang Anda lakukan, kebiasaan Anda setiap kali Anda bangun pagi itu Anda ngapain sih sehingga punya energi semangat untuk menjalankan bisnis? Ada yang pebisnis, ada yang motivator, macam-macam. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, dari hasil interview yang dia lakukan, dia menyimpulkan ternyata orang-orang yang luar biasa ini melakukan apa? Bapak Ibu, mari kita praktekkan juga ya. Jadi ini yang disebut dengan istilahnya adalah savers, yang menyelamatkan kehidupan mereka. Apa itu savers? Jadi hal pertama yang dilakukan mereka-mereka yang luar biasa adalah dimulai dengan silencing. Nah, buat kita yang beragama, buat kita yang yakin, silencing itu bisa mulai dengan berdiam. Jadi bukan mulai dengan buka handphone ya Bapak Ibu ya. Mulai dengan silencing. Silencing itu bisa berdoa, bermeditasi, ya, mendekatkan diri kepada Tuhan sesuai agama kita masing, tapi berdoa, tapi mendekat. Jadi berapa lama? Ternyata paling enggak minimal 5 menit aja. Like silence, ya, tenang.
Berikutnya adalah orang-orang yang luar biasa ini kemudian melakukan yang namanya affirmation. Affirmation itu mengatakan hal-hal yang positif untuk memacu mereka. Makanya saya bilang Bapak Ibu, pada kesempatan ini, tantangan buat kita adalah bagaimana kita juga bisa menjadi motivator buat diri kita. Pada waktu pagi, Anda sedang merapikan rambut Anda, sedang make up Bapak Ibu, please, mulai sekarang, jangan lupa untuk ditambahkan 1 dosis lagi. Boleh ya? Sambil Anda mengatakan, gila, lu cakep lo hari ini. Cia ya. Kamu keren. Kamu optimis. Aku suka dengan kamu. Kamu adalah orang yang luar biasa. Kamu akan memberikan nilai tambah. Katakan hal-hal yang positif pada diri Anda. Dan itu berpengaruh. Jangan dianggap gombal. Please ya Bapak Ibu ya. Tapi itu sesuatu yang dilakukan orang-orang luar biasa. Affirmation. Berapa lama? Minimal 5 menit aja. Kemudian berikutnya apa Bapak sekalian? Visualization. Ingat dong, Albert Einstein bilang energi akan mengikuti imajinasi Anda. Energi mengikuti imajinasi. Jadi saya masih ingat di salah satu teman di Makassar beberapa waktu lalu saya memberikan pelatihan untuk bidang properti dan dia cerita kenapa penjualannya bisa begitu bagus. Dan dia bilang, tahu nggak Pak Martin? Salah satu hal yang saya lakukan adalah pada waktu ketika saya shower, ketika sedang mandi itu, saya tutup mata saya ketika air sedang mengucur. Saya membayangkan apa yang saya akan lakukan, apa yang saya akan kerjakan, apa yang saya akan katakan ketika bertemu sama klien saya, bertemu sama orang-orang di sekitar saya. Dan itu memberikan saya semangat yang luar biasa. Visualization. Orang yang sudah melihat sesuatu sebelum itu terjadi, itulah orang-orang yang luar biasa. Berapa lama? Nggak usah lama-lama. 5 menit, Bapak Ibu. Berikutnya adalah, fisik juga perlu dijaga. Exercise. Bisa dengan yoga, lari-lari, olahraga ringan, hal-hal ini juga bisa untuk membantu. Berapa lama? Nah, ini karena berhubungan dengan fisik, mungkin bolehlah kata Hal Elrod, sekitar 10 menitan. Nah, berikutnya apa? Lanjut. Ini ritualnya masih belum selesai. Reading. Ya, makanya Bapak sekalian sangat bagus buat kita. Jangan lupa, dan saya berharap pada kesempatan ini Bapak Ibu teman-teman rekan-rekan jangan lupa dan jangan menyepelekan yang namanya pengembangan diri. Karena reading yang dimasukkan oleh Hal Elrod ini adalah reading hal-hal yang positif. Saya menulis 18 buku. Dan itu ada hal-hal yang berhubungan dengan hal positif. Nah, buku-buku seperti itu, siapa penulis-penulis yang Anda suka yang bisa memberikan nutrisi yang positif, Bapak Ibu sekalian. Berapa lama? 5 menit. Berikutnya. Dan terakhir sekali, S itu apa? Scribing. Scribing itu artinya apa? Scribing itu adalah Anda menulis apa saja yang menjadi catatan penting, apa saja yang ingin Anda lakukan. Berapa lama? 5 menit. Dan berhubungan dengan scribing ini, saya punya satu tips terakhir Bapak Ibu. Mulai sekarang setiap kali Anda bangun pagi, orang-orang sukses itu membuat yang namanya list 5 hal. List 5 hal itu berisi apa saja 5 hal penting yang aku akan kerjakan sepanjang 1 hari ini yang sangat penting. Kenapa? Karena kalau enggak, kesibukan kita membuat kita jadi enggak menentu. Setuju nggak Bapak Ibu? Anda merasa nggak? Kadang-kadang, tahu-tahu udah sore aja. Iya ya hari ini gue ngapain aja. Kan Anda sering kali mengalami seperti itu kan? So, yang kita bisa lakukan adalah bikin daftar 5 hal ini dan secara konsisten memberikan energi kita untuk melakukan ini. Terus Pak, kalau seandainya 1 hari kita tidak berhasil melakukannya gimana? Nggak apa-apa. Daftar 5 hal ini akan menjadi daftar kita untuk hari berikutnya. Dan Bapak sekalian, ternyata itu yang dikatakan Hal Elrod, dan dia mengatakan bahwa ternyata orang-orang sukses itu menyimpan rahasia luar biasa. Dan itu sebabnya mereka secara mental, secara spirit, mereka sudah siap untuk menghadapi tantangan-tantangan yang akan terjadi dalam kehidupan mereka. Gimana mereka nggak agile? Paham nggak Bapak sekalian? So, Bapak Sekalian, itulah prinsip agile yang saya ingin sharingkan kepada Anda, dan mudah-mudahan Bapak sekalian, ya, dari hal ini, ya, presentasi saya singkat, saya mau kembalikan kepada Mbak Ola. Thank you banget. Tapi sebelumnya pertanyaan saya juga kepada Anda sebagai bagian, saya selalu mengatakan Bapak sekalian, jangan menyia-nyiakan. Setiap kali saya selesai memberikan seminar seperti ini, saya punya satu pertanyaan. Simbol saya adalah jeruk. Ya, seperti jeruk itu perlu diperas supaya intisarinya keluar. Satu pertanyaan saya adalah, mungkin boleh tulis di chat ya, boleh ditulis di chat ya. Oke. Tulisnya apa?
Apa kesan Anda tentang pembelajaran kita? Dan yang paling penting adalah apa sih satu ide, nggak usah banyak-banyak. Menurut saya benar nggak Mbak Ola dan teman-teman rekan, satu ide aja yang Anda dapatkan, Anda tangkap hari ini dan Anda konsisten untuk membuat perbedaan, menurut saya itu udah membuat saya happy dalam presentasi saya kurang lebih sekitar 1 jam ini. Dan Bapak sekalian, let's keep in touch. Dan saya mau kembalikan kepada Mbak Ola, tapi yang jelas adalah Bapak sekalian, saya cuma mau tutup dengan satu cerita yang menarik. Beberapa waktu lalu saya masih ingat, saya mengajar di Singapura di waktu itu, waktu sebelum masa pandemi itu, dan waktu itu kondisi keuangan lagi sulit sehingga sebenarnya bisnis asuransi pada waktu itu agak terpuruk di Singapura. Tapi ada satu penjual, agen asuransi yang menjual dengan luar biasa. Sampai akhirnya dia panggil maju ke depan dong, karena kok bisa jualan dengan luar biasa. Dan akhirnya MC bertanyalah kepada si orang ini, "Hey sir, how can you sell so amazingly while is a crisis in insurance industry in Singapore?" Ya, kok lu bisa jualan luar biasa sementara ini lagi krisis di Singapura ini dalam hal asuransi? Tahu nggak dia bilang apa? Krisis. Krisis apa? Saya nggak tahu. Saya lagi sibuk jualan, saya nggak tahu dengan namanya krisis. Menurut saya, Bapak sekalian, ya kadang-kadang dibutuhkan kemampuan otot yang seperti itu untuk tidak terlalu terkungkung oleh masalah, di mana kita terus-menerus bergerak menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan kita. Setuju, Bapak sekalian? Dan harapan saya adalah semoga Anda menjadi orang-orang yang agile, luar biasa, sehingga pada saat ketika ada masalah, Anda nggak punya problem, sehingga ketika Anda punya problem, tapi Anda bisa melewatinya, bahkan orang lain bertanya kepada Anda, minta advice dari Anda, karena Anda bisa menjadi motivator, coach buat mereka. Itu harapan saya. Let's keep in touch, Bapak Ibu. Ini adalah YouTube channel saya, by the way. Saya punya satu YouTube channel namanya Anthony Dio Martin Official. Kindly, kalau ada begitu banyak inspirasi di situ, Bapak Ibu sekalian, yes, boleh subscribe, boleh ini. Dan let's keep in touch, itu ada nomor handphone saya. Dan ini adalah saya punya Instagram buat teman-teman yang kita belum saling connect. Saya punya, biasanya teman-teman saya follow juga, ya. Dan itu ada nomor handphone saya 081580599911. Let's keep in touch. Dan semoga obrolan ini bisa menjadi inspirasi yang luar biasa untuk menjadi pribadi yang agile. Thank you. Dan saya akan kembalikan kepada Mbak Ola. Oke, Bapak Ibu dari tempat kita masing-masing, boleh dong kita berikan aplaus yang paling hangat untuk Pak Anthony. Yes. Terima kasih Pak Antoni, saya jadi ingat ya tadi soalnya ada yang menyampaikan kesannya ya ketika ditanya apa sih kesan pembelajaran dan ide ya yang mau dilakukan gitu setiap harinya setelah mendengarkan program ini. Ada yang mengatakan ini, Pak Antoni menyampaikannya ini gampang dicerna, mudah dan gampang dicerna. Saya jadi ingat tadi kaitannya dengan posibilis gitu ya. Ini kalau kita ingat orang-orang tua dulu mengatakan ya sudah mau diapain, nasi sudah menjadi bubur. Tahu nggak sih, bubur itu bisa kita bikin enak jadi bubur ayam ya. Ada campuran ayam suwirnya, kacangnya, ya kemudian bumbu, ada sambelnya, ada kerupuk, ada daun seledri dan sebagainya. Nah, kalau ngomong-ngomong soal bubur, saya termasuk pasukan makan bubur yang diaduk. Kalau Anda yang nggak diaduk ya pastinya ya. Nah, jadi itu possibilis ya yang tadi disampaikan oleh Pak Antoni. Tetapi gini nih Pak Antoni, semangatnya ini udah menggebu-gebu dan paham apa yang harus dilakukan. Ini satu pertanyaan ya, mewakili semua karena tadi ada beberapa pertanyaan yang sama. Tapi menjaga konsistensinya itu loh. Konsistensi untuk bisa safer study gitu ya. Pagi-pagi dengan penuh semangat, bisa berpikir dan jernih dan sebagainya. Karena kita tahu gitu ya, mungkin kalau ada di antara Anda semuanya yang stres karena pekerjaan, stres karena mungkin ya tanggung jawab di keluarga, belum lagi soal finansial dan sebagainya. Ini menjaga konsistensinya, Pak Antoni punya rumusnya nggak? Ya, kalau ini yang paling klise sebenarnya, buat teman-teman yang sering mendengarkan siaran saya pasti udah hafal tentang istilah ini. Jadi saya mengatakan istilahnya SAME, S-A-M dan E. Ya, kalau saya gambarkan dengan menggunakan annotate aja ya. Ini ya annotate-nya nggak ada. Ya udah deh. Anyway, jadi intinya begini Bapak Ibu sekalian.
bicara tentang bagaimana cara kita menjaga konsistensi. Rumusnya adalah rumus SAM. S, A, M, dan E. Apa itu S, A, M, dan E? Dimulai dari huruf S. S itu adalah self-talk. Ingat tadi ya, hati-hati dengan apa yang kita katakan pada diri kita. Jadi melatih. Ingat, saya percaya gini, segala sesuatu itu tidak terjadi konstan. Kita perlu melatih. Tapi kalau kita latih, lama-kelamaan itu kan menjadi bagian dari diri kita. Sama seperti kayak gini lah Bapak Ibu sekalian. Awalnya itu kan sulit. Kayak misalnya sekarang ini kan kita udah menjelang mau Ramadan. Masa-masa puasa yang paling berat itu kapan? Itu biasanya minggu pertama. Iya nggak Bapak Ibu sekalian? Kan apa? Kita dari yang kehidupan normal, mulai berpuasa, biasanya berat. Tapi lihat, setelah kita melewati 1 minggu pertama, masuki minggu kedua, minggu berikutnya, malah kita udah terasa udah begitu gampangnya. Kenapa? Karena otak kita udah terlatih. Sama. Yang pertama-tama self-talk, seperti kata Susan David tadi. Hati-hati dengan ego kita. Ada begitu banyak semut-semut di sekitar kita yang selalu berpikir positif. Jadi self-talk. S. Berikutnya A. A itu apa? Akses hal-hal yang positif. Nah, termasuk mendengarkan Smart FM, mendengarkan Sonora, mendengarkan teman-teman di Motion, hal-hal yang positif. Jadi itu adalah bagian dari kita untuk yang positif. Berikutnya apa? Kalau masih, aduh tapi kan kayaknya masih oke, ditambah lagi dosisnya, mentor M. Mentor itu adalah orang-orang yang kita anggap bisa memberikan kepada kita spirit. Makanya harus kita terkonek lah dengan mereka-mereka yang kita anggap kayaknya orangnya positif. Please Bapak Ibu sekalian, jangan cari mentor yang kurang lebih selevel dengan kita atau malah kondisinya lebih buruk dari kita. Kenapa? Karena kalau Anda bertanya, Jeng, sekarang kondisinya lagi berat banget ya. Gue ngerasain kayak gitu loh. Tahu orang-orang kalau setara atau kondisinya lebih parah, kamu cuma rasakan sekarang. Saya mah dari 2 tahun yang lalu gue rasanya udah mau menderita aja. Bapak Ibu, cari mentor yang kondisinya itu jauh lebih baik dari kita, please. Ya. Itu penting banget. Dan yang penting adalah environment, lingkungan. Lingkungan itu berpengaruh. Coba deh tanya, ini ada Pak Agung Nugroho yang banyak memberikan di Smart ya, di Jogja. Kemudian ada beberapa teman-teman pembicara juga yang berada di sini. Seringkali mengatakan, masa depanmu itu bisa diramalkan dari mana? Dari orang-orang, sebutkanlah 5 teman terdekatmu, maka dari situ kita bisa mengatakan masa depanmu bakal seperti apa. Dan saya percaya loh, dan saya setuju dengan konsep dan teori itu Bapak Ibu. I believe with that. Makanya ini penting, STEM, self-talk, akses hal yang positif, mentor, environment. Ini 4 komponen itu menjaga konsistensi kita. Oke. Yes. Baik, wow itu udah jadi rumus yang kita bungkus saja untuk kesempatan sore hari ini. Rumus tadi kita praktekkan dan kita jadikan bagian dari kehidupan kita. Jadi habit. Dan ada yang mengatakan 21 hari pertama itu susah, tapi seterusnya sepanjang hidup itu akan menjadi habit yang positif. Luar biasa. Betul. Ini ada dari Putri, pelajaran yang saya ambil dimulai dari menghargai diri sendiri. I love it. Kemudian konsen dengan apa yang dikerjakan, dengan menghargai pendapat orang lain. Terima kasih Pak, thank you. Thank you Putri. Banyak ya ide-ide pembelajarannya ya. Oke, baik, ini nanti mungkin oleh teman-teman tim Smart bisa bungkus ya ide-ide pembelajarannya, nanti kita bisa share juga di grup ya, apa-apa saja sih yang bisa dijadikan pembelajaran. Nah, dan ini akhir dari kebersamaan kita, hadiah sudah dibagikan, makanan jiwa sudah dibagikan, kemudian juga apa yang menjadi tantangan di dunia, farmasi dan sebagainya juga sudah di-sharingkan oleh Pak Wahyudi, dan kemudian apa yang kami miliki sudah diperkenalkan oleh Pak Syadik, dan kemudian juga Pak Markus tadi di awal, dan ini akhir dari kebersamaan kami semuanya. Mohon maaf sekali lagi jika ada hal-hal yang kurang. Saya Ola Nurlija dan seluruh kru yang bertugas sore hari ini mengajak Anda, kita berikan aplaus dulu yang paling meriah untuk kita semuanya. Dan saya tanya untuk yang terakhir sore hari ini kepada Anda semua. Kalau ditanya apa kabar, jawabannya? Saya hebat, keren. Terima kasih, saya Nurlija dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
Thank you Mbak Ola, thank you Terima Smart kasih, Mbak FM, Ola. Terima kasih, Smart Sonora, FM. Motion, Terima kasih semuanya. semuanya.